Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, utamanya untuk kelas 10 MIPA 1, 2, dan 5. Eh, ini adalah video untuk materi yang pertama, yaitu persamaan nilai mutlak. Untuk berikutnya, sebelum melakukan Zoom meeting, diharapkan video ini sudah dipelajari terlebih dahulu, kemudian tugasnya sudah dikerjakan. Kemudian di Zoom meeting berikutnya itu kita hanya akan membahas permasalahan yang tidak dipahami yang ada di video ini. Atau nanti setelah video ini nanti diletakkan di media e-learning. Nanti di media e-learning itu ada komentar, nanti silahkan pertanyaan atau apapun nanti disampaikan di komentar. Oke? Baik, persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu definisinya adalah seperti yang tertera pada layar. Harga mutlak X itu akan bernilai X sendiri apabila X-nya itu berharga positif. Kemudian harga mutlak X ini akan bernilai negatif X jika X-nya negatif. Ya. Jadi kalau X-nya negatif, nanti harganya adalah negatifnya. Berarti negatif dari negatifnya itu adalah nilai positifnya, ya. Atau secara umum, nilai mutlak itu adalah fungsi untuk menyatakan bilangan positif. Jadi walaupun yang ada di dalam tanda mutlak itu adalah negatif, maka hasilnya adalah nilai positifnya. Oke. Sebagai contoh gini. Misal ditanya berapa harga mutlak 5, ya. Ini sama dengan berapa? Maka cara menjawab soal ini adalah dicirikan dulu, ya. Seperti ini. Karena 5 itu lebih besar dari 0, maka harga mutlak 5 itu sama dengan sesuai definisinya tadi, ya. Harga mutlak 5 ini sesuai definisinya, kalau yang di dalam harga mutlak ini positif, maka nilainya positif. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya harga mutlak dari negatif 7, ini sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa? Sama. Caranya diidentifikasi dulu. Karena negatif 7 itu kurang dari 0, maka menurut definisi yang di atas tadi, ini akan berharga negatif. Ini ya, akan berharga negatif dari negatif 7. Ini akan sama dengan 7. Oke. Nah, kemudian seperti apa grafik fungsi dari persamaan nilai mutlak? Kalau di di aplikasi yang Bapak gunakan ini untuk mendapatkan grafik fungsi dari harga mutlak itu tinggal di blok saja, kemudian tinggal dicari plotnya. Nah, ini ya, muncul gini. Nah, inilah grafik dari fungsi nilai mutlak. Ini saya perkecil gini, kemudian saya potong, saya letakkan di sini. Di sini terlihat nilai mutlak itu kalau misalnya 2 itu dicerminkan ke 2, ya. Kemudian negatif 2 juga dicerminkan ke 2.
Atau kalau misalnya untuk mencari nilai mutlak itu kita gunakan apa namanya aplikasi yang lain, misalnya Microsoft Excel misalnya. Di dalam Microsoft Excel, fungsi mutlak itu namanya fungsi absolut, ya. Misalnya kita mau mencari nilai dari 10, terus kemudian negatif 10, kemudian kalau misalnya kita mau cari incrementnya 1, berarti 10 ini ditambah 1, ini negatif 10, min 10. Nah, kemudian ini di copy saja ke bawah sampai ketemu angka 10. Oke, kemudian di sini ini ketikkan saja rumusnya sama dengan ABS dari negatif 10 tadi. Ini dikopikan saja ke bawah. Nah, untuk mencari kurvanya ini tinggal di blok seperti ini. Kemudian diklik insert, kemudian pilih chart. Nah, nanti biasanya sudah diarahkan ke grafik yang bersesuaian, ya. Yang ini adalah kalau misalnya ini adalah grafik fungsi atau Y atau Fx gitu. Y sama dengan mutlak X. Bentuknya sama ya dengan yang tadi. Jadi kalau di sini 5 itu dicerminkan ke 5, negatif 5 juga hasilnya 5 dan seterusnya. Oke ya. Jadi untuk mencari grafik fungsi bisa saja digunakan Excel seperti ini atau menggunakan eh, software yang lainnya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kalau ini dibuat bentuk umumnya, tadi definisi ini hanya memuat X saja. Bagaimana kalau misalnya nanti dalam persamaan itu tidak hanya X yang ada di dalam tanda mutlak ya. Misalnya di sini X dikurangi A gitu, X dikurangi A, maka ini nanti sama di sini berarti X min A-nya berharga positif. Kemudian yang di sini akan berharga negatifnya kalau X dikurangi A itu kurang dari 0 ya. Oke. Kemudian contohnya seperti ini. Misalnya kita punya persamaan 2x dikurang 3 sama dengan 9 misalnya. Nah, ini seperti apa menyelesaikannya? Maka cara menyelesaikannya seperti ini. Kita gunakan saja definisinya. Kalau misalnya X min A-nya itu dianggap positif, maka yang pertama seperti ini. Ya. Maka cara menyelesaikannya adalah 2x dikurangi 3 itu, atau sebetulnya begini. Ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, 2x dikurang 3 itu lebih besar dari 0, maka akan menghasilkan penyelesaian 2x dikurang 3 itu sama dengan 9 ya. Ini kalau diteruskan ke sana 2x itu sama dengan sama-sama ditambah 3 antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang ruas kanan hasilnya 12, negatif 3 ditambah 3 0 ya. Nah, ini akan menghasilkan jawaban X-nya sama dengan 6 ya. Sama-sama dibagi 2. Kemudian kemungkinan yang kedua, untuk 2x dikurangi 3 itu kurang dari 0, maka kita gunakan definisi yang kedua. Kalau ini kurang dari 0, maka harganya yang di dalam mutlak itu sekarang negatifnya. Min
2x dikurang 3 itu juga sama dengan 9. Hati-hati ya. Yang berharga negatif itu adalah yang di dalam harga mutlak. Tetapi untuk kasus yang ini nanti kalau misalnya yang di dalam atau kedua ruas itu sama-sama dikalikan negatif, maka hasilnya akan seperti ini. 2x dikurangi 3 sama dengan negatif 9. Oke, jadi kemungkinannya ada dua kan. Yang satu 2x dikurang 3 itu sama dengan 9, atau 2x dikurang 3 sama dengan negatif 9. Ya, nanti bisa saja langsung diambil langkah yang kedua ini, enggak masalah. Maka 2x sama dengan sama-sama ditambahkan 3 ke kedua ruas, maka yang ini hasilnya negatif 6 dan hasilnya x-nya sama dengan negatif 3. Oke. Dengan demikian, himpunan penyelesaian itu nanti disingkat dengan HP gitu. Ini akan sama dengan, nanti cara menuliskannya adalah di dalam tanda kurung kurawal, kemudian sebutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, berarti min 3,6. Oke, paham ya? Untuk yang di atas mungkin lebih mudah dipahami. Untuk contoh soal yang kedua ini, 2x dikurangi 3 sama dengan 9. Ini kalau misalnya yang langkah ini diabaikan, maka solusinya bisa saja langsung ke sini. Maka 2x min 3 itu sama dengan 9, atau 2x dikurang 3 sama dengan min 9. Oke. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Misalnya sekarang menyelesaikan soal cerita. Soal cerita yang saya ambil itu ada di halaman 10. Nomor 2 ya. Soalnya seperti ini. Sebuah mesin membuat paku dengan diameter 3 mm. Diameter paku yang dihasilkan mesin itu sama dengan 3 mm. Kemudian paku yang dihasilkan memiliki toleransi diameter sebesar 0,01. Oke. Ini apa artinya? Gini. Di dalam memproduksi paku, ternyata mesin itu tidak selalu menghasilkan paku yang diameternya itu tepat 3 mm ya. Tetapi terkadang lebih dari 3 mm atau kurang dari 3 mm. Nah, seberapa besar kurang atau lebihnya itu sebesar 0,01 mm. Jadi nanti gambarannya yang paling mudah itu, yang jelas paku itu nanti ada yang lebih besar dari 3 mm ya. Berapa yang paling besar itu? 3,01. Kemudian berapa yang paling kecilnya? 3 dikurangi 0,01, 2,99 ya. Kemudian di soal ini yang ditanyakan adalah diameter terkecil dan terbesar. Cara menyelesaikannya, kita bisa mengubah soal di atas ke dalam kasus atau ke dalam bentuk harga mutlak ya. Dengan demikian harga mutlak itu kan ada variabelnya tuh. Jadi yang pertama deklarasikan dulu variabelnya. Misal diameter paku itu kita misalkan dengan sebuah variabel ya. Misalnya variabelnya X. Maka nanti
persamaan harga mutlak ini ya, ini nanti akan harus menghasilkan diameter yang paling besar dan diameter yang paling kecil ya. Kemudian memformulasikannya seperti apa sebetulnya ya bisa dicoba-coba ya. Yang jelas angka yang akan kita pasangkan di persamaan ini itu ada angka 3, angka 0,01 dan huruf X ya. Itu ya. Tapi ini tadi kan yang dibicarakan kalau misalnya harga mutlak itu berarti kan selisihnya. Selisihnya berapa? Selisihnya yang ini tadi. Ya, jadi ini nanti eh, persamaan harga mutlak itu nanti akan sama dengan 0,01. Kemudian yang di dalam ini apa? Berarti kita tinggal punya dua parameter tuh. Yang kita misalkan tadi X, kemudian dikurangi 3 mm. Ya. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan tadi ya, tanpa misalkan yang ini lagi. Jadi langsung saja kita selesaikan. Yang pertama X dikurangi 3 itu akan sama dengan 0,01 ya. Kemudian nanti ada kemungkinan yang kedua X dikurangi 3 itu sama dengan min 0,01. Kemudian yang di sini hasilnya X sama dengan 3,01. Yang di sebelah kanan itu X sama dengan 3 dikurangi 0,01, 2,99. Jadi diameter terkecilnya adalah 2,99 mm dan yang terbesarnya adalah 3,01 mm. Oke. Oke, ini masih sangat sederhana sekali. Dengan demikian soal latihan halaman 10 itu semuanya bisa dikerjakan ya. Nah, nanti hasil kerjaannya silahkan ditulis di dalam buku, kemudian nanti difoto. Setelah difoto, kalau fotonya ada beberapa foto, itu bisa di zip atau di rar, kemudian nanti hasilnya bisa diupload di halaman e-learning. Baik, yang pertama saya kira ini masih sangat sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pembelajaran atau di video berikutnya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian nanti handout ini akan saya bagikan juga. Jadi tidak harus ditulis ulang, tapi kalau misalnya mau ditulis ulang juga lebih baik. Baik, demikian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.